Sobat Anis Kembang, jumpa lagi dengan saya Fendi di channel Sobat Anis Kembang, sebuah channel yang konsisten menjadi tempat belajar merawat burung anis kembang. Dari kota Sidoarjo, Jawa Timur, saya menyapa semua Sobat Anis Kembang dimanapun berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, segala urusan diberi kemudahan, kelancaran, termasuk rezekinya, sehingga banyak yang beli burung anis kembang. Nah, untuk yang sudah beli burung anis kembang, saya berdoa supaya menemukan pola rawatan yang tepat, burungnya rajin ngerol. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan cara mencari setelan extra fooding ya, dan menemukan pola rawatan dalam hal ini pengembunan, penjemuran, kemudian mandi, dan juga pengkerodongan ya, yang tepat ya, yang cocok berdasarkan kotoran burung anis kembangnya. Nah, karena apa? Untuk para pemula itu kan mungkin masih bingung ya, burung saya ini metabolisme cepat atau metabolisme lambat, tipe panas apa tipe dingin, birahi dalam atau birahi dangkal. Ini kan kalau yang belum pernah beli burung anis kembang atau baru pertama kali merawat kicauan kan, hal-hal seperti ini kan menjadi kesulitan. Nah, makanya di kesempatan video kali ini saya akan memberikan sebuah tips ya, mungkin nggak ada di channel lain lah, cuma di Sobat Anis Kembang, tapi videonya jadi agak banyak kotoran. Jadi teman-teman kalau mau nyimak ya, terutama yang pemula atau yang baru beli burung anis kembang, ngopi, makan camilan dulu baru nyimak. Seperti itu. Nah, maksud saya seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman membeli burung anis kembang atau sedang ada di kios burung mau membeli ya, itu teman-teman kan ingin tahu nanti burung saya ini kira-kira enak enggak dirawat, gampang macet apa gampang gacor. Nah, itu bisa kita tebak dengan melihat kotorannya seperti itu. Mudah-mudahan di kios itu sudah satu persatu, sangkar satu diisi satu burung. Kalau ombyokan kan bingung ya, ini kotorannya siapa? Banyak kayak gini. Nah, teman-teman, sekarang saya akan memberi pemahaman dasar dulu terkait terjadinya kotoran di burung anis kembang. Yang mau ngopi silakan ngopi dulu ya. Oke, jadi begini teman-teman, kotoran itu adalah hasil pengolahan pencernaan makanan dan minuman yang masuk ke dalam saluran pencernaan burung ya, dari paru itu kan pengganti gigi lah, seperti itu. Kemudian masuk ke tembolok ya, tempat penampungan sementara. Kemudian dihancurkan di tembolok itu, masuk ke lambung, dari lambung menuju ke usus, dari usus masuk ke dalam darah. Dari darah ini nanti akan beredar ke seluruh tubuh, termasuk ke dalam sel hati. Di sel hati ini ada yang namanya pabrik yang membuat energi. Ya, energi ini bukan berarti cuman terbatas pada stamina atau power, tetapi energi yang bisa menghidupi seluruh aktivitas sel, mulai sel bulu, sel paru, sel mata, sel otak, sel apapun lah, termasuk kelenjar-kelenjar hormon seperti itu. Nah, energi ini diproses, diproduksi di pabrik yang namanya mitokondria di dalam hati. Keluarnya dalam bentuk adenosin trifosfat. Kalau teman-teman sering baca di suplemen-suplemen penggacor, itu namanya ada ATP. ATP itu adalah energi yang siap pakai. Ya, energi yang siap pakai. Tapi kalau yang dijual di pasaran itu berarti kan buatan. Kalau yang terjadi di dalam tubuh burung itu kan alami dari kerja hati tadi, yang ada pabrik pembuat energi yang namanya PT PT mitokondria, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian setiap pabrik itu kan tentunya menghasilkan limbah kan ya, dari input berupa makanan tadi menghasilkan limbah. Nah, limbah ini dalam bentuk kotoran ya. Yang pertama kotoran padat ya, kemudian yang ada ampasnya itu ya, kemudian kotoran cair ya, atau limbah cair, bentuknya urin ya. Kalau di burung ya,
limbah cair atau urin ini, air kencing ini ya, ini warnanya tidak sama dengan manusia atau mamalia yang lain ya. Jadi kalau manusia atau mamalia yang lain, urinnya ini mengandung urea karena di dalamnya ada nitrogen seperti itu. Kalau di kelompok aves, burung-burungan, ayam-ayaman, nah urinnya berwarna putih ya, seperti kapur itu loh, putih. Seperti mayones itu nanti ada tingkat kekentalannya juga. Nah seperti itu disebut asam urat, jadi bukan urea. Kalau urea itu untuk manusia dan mamalia yang lain yang punya tulang belakang atau vertebrata. Nah kemudian untuk ikan itu keluar urinnya dalam bentuk amonia seperti itu. Nah limbah cair ini harus dikeluarkan karena bersifat racun, nah atau bisa meracuni si burung tadi. Nah itu teman-teman. Nah sekarang input yang masuk ke dalam lambung burung itu, pencernaan burung itu apa aja? Kalau teman-teman baca di kemasan fur itu ada tepung kedelai, tepung jagung, tepung ikan, ya tepung-tepungan. Itu adalah sumber karbohidrat teman-teman ya. Nanti akan dirubah, dicerna dengan bantuan enzim yang tugasnya memecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, itu menjadi glukosa atau gula ya, itu teman-teman untuk tenaga. Kemudian di kemasan fur itu kan ada juga yang kandungan protein 20%, 18%, 17%, sampai 10%. Nah seperti itu. Nah protein-protein tadi itu akan dipecah oleh enzim menjadi asam amino. Asam amino inilah yang nanti akan masuk ke dalam usus, kemudian oleh usus dikirim masuk ke dalam darah. Ketika mengalir darah ini akan menuju ke pabrik energi yang namanya mitokondria, PT atau CV mitokondria, penghasil energi spontan. Nah, energi siap pakai yang letaknya di dalam hati. Nah itu teman-teman. Jadi ketika burung itu kelebihan protein, itu dia akan menunjukkan gejala ya. Pertama yang paling bisa kita lihat itu sembelit ya, sembelit kayak apa ya, bedegelen gitu ya. Dia waktu mau mengeluarkan kotoran itu kayak sulit sekali, dia sampai kontraksi hebat gitu, kotorannya kecil, turunnya tuh lama sekali kayak netes gitu. Nah itu sembelit itu karena protein yang dimakan terlalu tinggi. Mungkin teman-teman jor-joran extra fooding, mungkin teman-teman pakai fur yang biasa dipakai oleh burung-burung yang fighter, misalkan murai itu pakai yang 55%, atau burung kacer yang pakai 35%, atau malah pakai fur lele teman-teman, atau fur ayam. Nah itu teman-teman. Jadi sembelit itu terjadi karena protein yang masuk tidak bisa dicerna dengan lebih sempurna karena tubuh kekurangan serat. Serat ini biasanya didapat dari buah-buahan ya, karena anis kembang tidak makan sayur, dimakan buah-buahan. Nah serat seperti dari apel, dari pepaya, dari buah naga, dari pisang, nah itu ada semua buah-buahan mengandung serat. Serat ini yang membantu menghancurkan menjadi lebih lembut sehingga tidak sembelit. Kemudian teman-teman, efek dari protein yang berlebihan yang dicerna oleh burung anis kembang itu adalah menyebabkan diare. Jadi teman-teman kadang lihat, waduh kenapa burung saya kok diare ya, padahal ini tempat minumnya selalu bersih saya bersihkan pakai sabun cuci, tapi burungnya kok diare padahal burungnya enggak saya jemur loh ini bener enggak pernah saya jemur teman saya kerodong, tapi kok bisa diare. Itu tadi kelebihan protein karena kekurangan serat, sehingga untuk membantu pencernaannya burung ini minum dalam jumlah yang lebih banyak untuk mendinginkan tadi itu perutnya yang panas, karena sifat protein itu panas. Semakin banyak protein, semakin tinggi protein, semakin panas. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang panas tadi, akhirnya burung ya juga mudah haus gitu kan, karena suhu badannya panas. Untuk mendinginkannya, nah burung itu kadang ya untuk melepas panas
tubuhnya karena kebanyakan protein. Ini bukan penjemuran dulu ya, tapi karena protein yang besar di dalam tubuh sehingga efeknya panas. Ini nanti burung akan memberikan reaksi spontan secara alami, itu dia paruhnya mangap. Jadi burung itu mengeluarkan panas atau mendapatkan panas, itu keluar masuknya panas ya istilahnya itu dari bagian tubuh yang tidak ada bulunya, yaitu paruh dan kaki. Ya, seperti itu. Jadi kalau kepanasan itu burung mangap untuk melepas panas. Kemudian kaki diangkat satu. Nah, terjawab kan teman-teman? Ya, kenapa ada burung yang kakinya diangkat satu? Waduh, itu salah satunya dia dalam proses, tapi kita nebak itu. Ini dia melepas panas atau mencari panas. Seperti itu. Kemudian untuk bagian yang berbulu akan keluar bulu-bulu kapas atau bulu kapuk. Itu dia akan keluar seperti itu teman-teman, karena pori-porinya dibuka. Burung itu tidak punya kelenjar keringat seperti manusia, jadi dia melepas panasnya dari bagian tubuh yang tidak berbulu ya. Nah, ada bagian badan yang penuh dengan bulu, itu dibuka pori-porinya lebih lebar seperti itu teman-teman ya. Jadi itu yang bisa dipahami oleh teman-teman kenapa burung itu kadang mangap padahal tidak dijemur ya. Itu salah satunya tadi kelebihan protein, sehingga nitrogen sebagai zat samping atau limbah tadi itu masuk ke dalam tubuh. Nitrogen inilah yang akan menyebabkan tubuh itu menjadi membutuhkan banyak air. Seperti itu teman-teman. Jadi banyak minum, kotorannya pasti basah berair atau lembek berair, tidak bisa padat. Nanti di video ini saya akan sampaikan contoh-contoh ya. Nanti teman-teman sambil lihat, nggak hanya mendengar tapi juga melihat video kotoran burung anis kembang yang sehat. Artinya ada keseimbangan ya antara makanan yang masuk, kemudian proses metabolisme yang cepat, kemudian kotorannya, hasil burungnya kayak apa. Nah, kalau kotorannya sehat, burungnya akan rajin berkicau. Berkicau yang seperti apa? Nah, gitu. Nanti bisa dilihat ya sambil mendengarkan video saya ini. Jadi teman-teman juga harus lihat videonya, karena nanti videonya akan saya tayangkan. Ini bentuk kotoran yang kebanyakan protein, sehingga dia kotorannya lembek, berair, warnanya macam-macam. Furnya kuning tapi kok ada kotoran berwarna hijau, hitam, abu-abu, nah, putih. Ini apa-apaan sih Om? Nah, kayak gitu. Nanti bisa teman-teman lihat seperti itu. Kemudian bicara tadi nitrogen ya, atau sampah hasil samping dari metabolisme protein itu tadi, kalau sifatnya itu lebih pekat ya, nitrogen itu nanti dia akan dikeluarkan bersama dengan asam amino yang berlebihan itu melalui urin ya, air kencing teman-teman. Jadi burung itu mengeluarkan limbah cair juga, selain limbah padat, limbah cair. Limbah cair ini untuk burung disebut asam urat. Jadi beda sama asam uratnya manusia. Kalau asam uratnya manusia kan dari limbah purin ya. Tapi kalau asam urat di burung ini adalah limbah nitrogen atau asam amino yang pekat. Jadi warnanya tuh putih gitu ya. Putih agak kental seperti teman-teman kalau zaman dulu itu kita punya tip egg ya, warna putih, tip egg cair itu loh teman-teman ya. Atau kalau sekarang itu agak jorok dikit, nanti teman-teman tidak doyan makan ini, mayones. Nah seperti itu, putih seperti itu teman-teman. Jadi kadang teman-teman heran, Om, burung saya ini sakit ya Om ya, berak kapur Om, karena kotorannya putih-putih. Nah dilihat dulu, asam urat atau berak kapur itu sesuatu yang beda. Kalau di asam urat itu masih ada kotoran padat ya, yang warnanya sama dengan fur. Tapi kalau berak kapur semuanya putih, furnya tidak dimakan, dan burung itu pasti kelihatan lemes sekali. Nah, kayak gitu, itu yang berak kapur teman-teman, tidak ada furnya sama sekali, seperti itu. Jadi beda ya teman-teman. Nah sekarang saya akan sampaikan kepada teman-teman
Kalau kotorannya tidak bisa padat, ya, tidak bisa seperti pasta, gigi atau odol, terus solusinya gimana, Om? Ya, karena tadi kotoran yang tidak normal tadi karena kelebihan protein, ya maka solusinya adalah kita melakukan diet protein. Artinya kita mengurangi protein yang masuk ke dalam saluran pencernaan burung. Mungkin dari fur kita kurangi, bukan jumlah furnya tapi jumlah atau kandungan proteinnya. Saya pakai 18% Om, merek fancy. Ini yang satunya merek Topsong. Nah, itu bisa teman-teman kurangi proteinnya, berarti tidak cocok seperti itu. Nah, atau teman-teman kalau mau nyoba, ingin tahu furnya ini cocok apa enggak, ya lakukan 0 EF. Jadi cuman makan fur aja. Nanti dicoba selama seminggu setelah makan fur aja bagaimana kotorannya. Bisa seperti pasta atau odol apa enggak, seperti itu. Kemudian teman-teman yang baru beli anis kembang kan bingung, Om, terus jangkrik yang saya berikan ini berapa porsinya, Om? Yang paling cocok. Nah, kalau tanya gitu ke saya juga bingung jawabnya. Tapi semoga dengan teman-teman paham bentuk-bentuk kotoran di video saya ini, maka teman-teman bisa menentukan. Ya, untuk yang baru beli, ya baru datang burungnya, nggak tahu riwayatnya, silakan lakukan tahap pengkondisian. Ya, berikanlah dalam waktu 1 jam itu jangkrik itu 10 atau 20. Nah, dia kuat makan berapa? Kuat itu dalam arti makan dengan cepat. Tidak diemut, tidak bunyi cik 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 cik, muter-muter disusur gitu, bukan. Jadi ketika teman-teman hitung ya, dalam 1 jam itu dia makan 5 ekor jangkrik. Oke, itu pagi. Sekarang nanti sore kita cari lagi, kita kasih 10, 20, hitung dalam waktu 1 jam. Kalau saya seperti itu teman-teman. Ternyata sore juga makannya 5 Om. Kalau 6 sudah diemut Om, bunyi cik 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 cik, dibuat mainan, berarti stop di 5, seperti itu. Nah, itu jangan dikunci teman-teman. Nanti terus selama 1 bulan 5 pagi 5 sore, jangan. Nah, itu kita coba terus selama 1 minggu. Nanti kalau kondisinya semakin sehat, semakin fit, itu jumlah jangkrik yang dimakan semakin berkurang. Gitu. Mungkin setelah 3 hari, Om ternyata dia sekarang makannya cuma 3 ekor Om. 3 ekor pagi, 3 ekor sore. Ya sudah, ketemu kan. Nah, sekali lagi teman-teman, jangan dikunci. Jadi tidak ada istilah setelan terkunci kalau di anis kembang. Setelan itu extra fooding ya, setelan extra fooding mengikuti kebutuhan dan kondisi burung. Seperti itu. Ini untuk menghindari yang namanya overbirahi, macet bunyi, nakal, cabut bulu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Itu semoga bisa dipahami cara mencari setelan extra fooding, semoga bisa dipahami ya, agar tidak terjadi kelebihan protein. Ya, kalau setelannya pas, pasti nanti kotorannya padat ya, tidak berair, tidak lembek, tidak mencret, seperti itu. Nah, kemudian sekarang saya akan sampaikan yang namanya pola rawatan. Untuk kotoran burung yang belum bisa padat ya, ukurannya belum bisa sebesar sedotan air mineral gelas ya, itu pola rawatan itu dimulai dari pengembunan. Ini untuk yang bisa bangun pagi. Kalau nggak bisa bangun pagi, nggak usah dipaksakan. Jangan sampai hobi itu membuat teman-teman tersiksa. Tapi katanya kalau nggak kerja keras, nggak usaha keras itu hasilnya nggak maksimal. Ya ada benernya. Terserah lah mana yang diyakini enak untuk dilakukan gitu ya teman-teman ya. Yang penting hasilnya memuaskan. Nah gitu teman-teman. Pengembunan untuk burung-burung yang mengalami kelebihan protein itu jangan diembunkan dulu teman-teman ya, karena pengembunan ini kan sifatnya menaikkan birahi, padahal kelebihan protein itu menyebabkan over birahi ya. Kalau di dalam tubuhnya itu sudah birahinya tinggi, dirangsang dengan pengembunan, wah tambah naik, tambah nggak selesai-selesai, ini kotorannya nggak padat-padat, nggak bagus-bagus, seperti itu ya. Nah itu untuk pengembunan. Sekarang untuk penjemuran bagaimana? Untuk burung-burung yang mengalami kelebihan protein dengan bentuk kotoran yang lembek, berair, itu teman-teman silakan lakukan penjemuran yang rutin ya. Untuk durasi waktunya sebisanya teman-teman aja lah, itulah.
Kalau normalnya sih 30 sampai 45 menit itu cukup ya. Tapi kalau teman-teman sudah keburu kerja, saya cuma bisa jemur 10 menit, ya nggak apa-apa, asalkan rutin. Nah, nanti setelah jemur, angin-anginkan sebentar ya. Stop dulu, jangan diberi extra fooding ya. Itu kalau untuk yang kelebihan protein. Kemudian setelah diangin-anginkan baru dikerodong. Tujuan pengkerodongan ini adalah untuk membuat burung ini naik emosinya. Kalau emosinya naik, emosi ini yang akan menekan si birahi yang berlebihan menjadi normal. Seperti itu. Jadi ini ngomong masalah keseimbangan antara emosi dan birahi ya. Kalau burung anis kembang itu karena dia bukan burung fighter ya, maka yang dominan itu birahinya. Apalagi yang tipe-tipe dingin, waduh itu birahinya tinggi banget itu. Lihat air nyemplung biur, mandi kayak kesurupan. Nah itu birahinya dominan. Gitu. Tapi kalau masuk ke keramba mandi, tidak mandi-mandi, nah itu berarti birahinya tidak dominan. Yang lebih dominan emosinya. Ya teman-teman bisa paham seperti itu. Jadi penjemuran itu lakukan sebisanya teman-teman, waktunya berapa terserah teman-teman, lakukan secara rutin. Kalau nggak bisa jemur, lakukan pengkerodongan itu teman-teman ya. Terus sekarang mandi. Untuk burung-burung yang kotorannya belum bagus, itu mandinya jangan tiap hari, usahakan ya kita mulai coba dulu 2 hari sekali. Bagaimana? Waduh masih kotorannya masih berair berarti kita buat misalkan 5 hari sekali atau seminggu sekali, seperti itu teman-teman. Jadi cara menurunkan birahi itu dengan cara mengurangi mandi ya, karena suhu yang dingin dari air atau dari udara sekitar itu yang akan merangsang naiknya birahi ya teman-teman. Ini untuk anis kembang loh ya, kalau burung yang lain terserah. Karena di konten saya ini yang belajar bukan hanya ternyata bukan hanya pemilik anis kembang, pemilik anis merah ini juga banyak yang belajar. Makanya saya sekarang harus hati-hati menyampaikannya ya, agar teman-teman punya pemahaman yang benar gitu, seperti itu. Karena ini mungkin mau ada yang dipakai untuk cendet loh teman-teman. Teman saya yang di Malang itu teman cendet ini belajarnya di konten Sobat Anis Kembang. Ada ini teman-teman. Nah seperti itu. Kemudian sekarang yang belum pengkerodongan, yaitu tadi teman-teman, kalau kotorannya belum bagus silakan dikerodong. Nah khusus untuk burung anis kembang yang bermetabolisme lambat, artinya kotorannya itu terlihat menumpuk di satu titik atau menumpuk segaris dengan kayu pangkringan, itu usahakan kerodongnya malam hari saja. Untuk pagi sampai sore diablak ya, agar burung ini beraktivitas, berolahraga seperti itu. Karena olahraga atau gerak yang naik turun itu akan menyebabkan metabolisme berjalan cepat, seperti itu. Jadi itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Jika ada pertanyaan yang teman-teman merasa masih bingung setelah mendengar penjelasan saya, silakan tulis di kolom komen di kolom komentar. Jika teman-teman butuh konsultasi lebih lanjut, bisa via WA, nomor WA ada di deskripsi video ya. Untuk teman-teman yang merasa cocok, merasa konten saya ini bermanfaat, masuk akal, mudah dipahami, silakan tekan tombol like dan di-share ke teman-teman yang lain. Untuk teman-teman yang baru nonton channel Sobat Anis Kembang ini, merasa cocok, merasa mendapat manfaat, ini konten masuk akal, silakan di-subscribe, tak usah ragu-ragu. Tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari channel Sobat Anis Kembang. Dari Kota Sidoarjo, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian konten ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Oke teman-teman, salam satu hobi, salam satu jiwa Anis Kembang. Tatidut, krek-krek.